Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, di rumah masing-masing, mungkin dalam perjalanan atau di mana saja. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di dalam doa malam. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kembali pada malam hari ini. Kami mendapatkan kesempatan yang baru untuk boleh datang kepada Engkau, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan setiap pribadi kami yang sedang mendengarkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau kuduskan setiap kami, buka setiap hati kami, sehingga apabila firman-Mu disampaikan, maka kami akan boleh mengerti apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau nyatakan, dan Bapa, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, kami berdoa Engkau ambil alih. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap pribadi yang akan mendengarkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan membuka daripada Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Mulai ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Yang demikian bunyinya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon. Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan malam ini ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa sebelum dia melakukan sesuatu yang penting, dia membawanya kepada Bapanya yang di surga di dalam doa. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi, bahwa semalam-malaman dia berdoa kepada Bapanya yang di surga. Padahal dia sendiri adalah Tuhan. Sedangkan kita seringkali sebagai makhluk ciptaannya melakukan apa saja tanpa merasa perlu untuk berdoa. Dan inilah perbedaan yang hakiki antara orang yang rendah hati dan yang sombong. Orang yang rendah hati merasa bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga dia akan selalu membawa segala sesuatu kepada Tuhan di dalam doa. Dan memang inilah yang seharusnya terjadi. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 dikatakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun bagaimana dengan orang yang sombong? Orang yang sombong merasa bahwa dia sanggup melakukannya sendiri.
Sehingga tidak perlu membawa masalah itu kepada Tuhan, apalagi berdoa semalam-malaman kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku ini, yaitu Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus yang rendah hati ini. Oleh karena itu, mari kita mau mulai belajar membawa segala masalah kita kepada Tuhan. Apakah itu masalah kecil atau besar, apakah itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan atau sukar untuk dilakukan. Tapi mari kita bawa semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Nah, kalau semua masalah sudah kita bawa kepada Tuhan dalam doa, apakah kemudian merupakan jaminan bahwa semua yang kita lakukan itu akan berhasil dan berjalan dengan lancar? Belum tentu juga sih. Coba kita lihat. Sebelum Tuhan Yesus memilih ke-12 murid yang disebutnya sebagai rasul, dia berdoa semalaman. Dan setelah itu baru dia mulai memilih di antara murid-murid yang mengikut dia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16, bagian yang terakhir, di situ kita itu melihat dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Dan Yudas Iskariot yang akhirnya menjadi pengkhianat. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hanya ada dua pihak yang bisa salah. Yang pertama yang bisa salah yang milih, atau yang kedua yang bisa salah adalah yang dipilih. Yang milih adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin kesalahan ada di pihak Tuhan. Jadi kesalahan ada di pihak yang dipilih, yaitu Yudas Iskariot. Nah, dalam hal apakah dia itu bersalah? Kalau kita melihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13, di situ dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas di sini dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Satu Tuhan, satu Mamon. Atau seringkali kita anggap itu harta atau duit itu. Ya. Tapi Yudas kita lihat di sini, Yudas mau mengabdi kepada dua tuan. Pertama dia mau ikut pada Tuhan Yesus. Tetapi dia juga tidak mau melepaskan Mamon. Bagi dia Mamon terlalu enak. Bagi dia Mamon terlalu berharga untuk mau dia lepaskan begitu saja. Kita lihat dalam contoh Gehazi, seorang hamba daripada Nabi Elisa. Dia juga mengalami hal yang sama. Dia mau ikut Nabi Elisa menjadi hambanya. Tetapi pada saat Naaman yang sudah disembuhkan Tuhan melalui Nabi Elisa menawarkan perak dan pakaian, matanya menjadi hijau. Apalagi kita lihat
bahwa Elisa ternyata menolak akan semua yang ditawarkan oleh Naaman ini. Ya, jadi tambah hijau lagi matanya dia. Nah, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah diberikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Jadi kita melihat Gehazi mikir, Elisa ini gimana, duit kok ditolak, harta kok ditolak, sayang dong. Tapi gak apa-apa lah kalau Elisa enggak mau, ya udah buat aku saja, katanya Gehazi. Pada akhir zaman ini kita perlu berhati-hati. Iblis terlalu licik dan selalu akan menawarkan apa yang menjadi kelemahan, tetapi juga yang menjadi kesukaan kita. Sehingga kita akan mendahulukannya dan menomorduakan Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada diri Gehazi ini. Nah, saat pertama Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan, dia itu berkata demikian, banyak orang berada di antara Tuhan dan dunia, tapi kamu tidak boleh. Kamu harus memilih Tuhan atau dunia. Dan pernyataan Tuhan ini bukan hanya berlaku untuk saya saja, tetapi juga berlaku untuk setiap orang percaya. Seperti dikatakan tadi, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Setiap orang yang percaya harus memilih, atau dia memilih Tuhan atau dia memilih Mammon. Yudas sudah keliru memilih. Dia lebih memilih Mammon daripada Tuhan Yesus. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Di sini kita melihat suatu perikop di mana Maria, yaitu saudara daripada Lazarus itu datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Dan dipecahkannya buli-buli itu dan digerojokkannya lah minyak narwastu itu di atas kaki daripada Tuhan Yesus.
Apa jawaban daripada Yudas pada saat dia melihat itu? Di dalam ayatnya yang ke-5 dia katakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi di sini kita lihat Yudas menegur Maria bukan karena dia itu sayang 300 dinar itu kasihlah sama orang-orang miskin, lumayan banyak itu. Ya, sepintas kita lihat kata-katanya itu masuk akal. Tapi ada udang di balik rempeyek. Firman Tuhan berkata bahwa Yudas berkata demikian bukan karena dia memperhatikan orang miskin. Tetapi karena dia adalah seorang pencuri dan bahwa dia sering mengambil uang yang ada di dalam kas yang dipegangnya. Yudas itu adalah bendahara yang dipercaya oleh Tuhan Yesus, memegang uang daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk dibelanjakan dan diberikan kepada orang-orang lain. Tetapi Yudas di sini kita lihat adalah orang yang serakah. Ya, jadi kita ingat orang yang iri hati terhadap orang lain yang punya harta yang lebih dari dirinya. Orang yang serakah, orang yang ingin memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak jujur dan tidak halal seperti Yudas akan terus meningkatkan ketidakjujurannya. Sampai pada akhirnya dia menjual akan gurunya sendiri dengan harga 30 keping perak. Apakah Yudas tidak pernah diingatkan? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Oh, Tuhan Yesus tahu saja. Ya, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-63 sampai dengan 64 dan ayat 70. 63 dan 64. Di situ dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat yang ke-70 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Mari kita kembali melihat di Injil Yohanes ini pasal 13 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. 10 dan 11 itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Petrus, barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Karena sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kita lanjut ayat yang ke-18 dan 19. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih.
Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 24 sampai dengan 26. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dari ayat-ayat itu jelas kita melihat bahwa Yesus sudah berkali-kali memperingati ada satu yang akan menyerahkan, ada satu yang iblis katanya dia. Tetapi Yudas itu seperti tidak dengar saja. Dia mengabaikan semua apa yang Tuhan itu katakan kepada murid-muridnya dan kepada dia. Nah, apa yang terjadi setelah Yudas itu menerima roti dari Tuhan Yesus? Dikatakan di dalam ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya, jadi di sini kita lihat Yudas itu walaupun diperingatkan, dia itu tetap mengeraskan akan hati. Dia menolak untuk bertobat. Dia tetap memilih mamon daripada Tuhan ini. Dan ayat 30 itu dikatakan Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Setiap peringatan yang ditolak akhirnya semakin mengeraskan hati seseorang. Sampai pada akhirnya dia tidak bisa bertobat lagi. Sama seperti Firaun yang diberi 10 tulah oleh Tuhan. Makin lama dia makin mengeraskan hati. Makin sukar dia untuk bertobat. Nanti silahkan dibaca tentang tulah-tulah ini mulai dari Keluaran pasalnya yang ke-7. Ya, kita lihat bahwa setelah pada tulah yang pertama sampai tulah yang kelima dikatakan Firaun mengeraskan hati. Firaun mengeraskan hati. Tetapi mulai tulah yang ke-6 dikatakan maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan kalau Tuhan sudah mengeraskan hati, pintu pertobatan sudah mulai ditutup. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengeraskan hati. Setiap saat kita itu membaca firman Tuhan, setiap saat kita mendengar firman Tuhan, apakah itu di gereja, apakah itu di rumah kita baca sendiri atau lewat apa saja. Kalau firman Tuhan itu menegur kita, jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Ya.
Oleh karena apa? Semakin kita mengeraskan hati, semakin sulit kita untuk bertobat. Namun semakin cepat kita bertobat, semakin aman perjalanan iman kita. Dosa itu seperti sebuah magnet. Ya, dosa itu selalu seperti magnet menarik barang-barang yang dari logam. Dosa juga menarik dosa-dosa yang lain. Seperti hamba Elisa yang bernama Gehazi tadi. Saat dia serakah karena menginginkan harta Naaman, dia sembunyi-sembunyi dari Elisa dan dia lari mengejar Naaman. Dia berkata, "Tuanku Elisa, ada 2 orang muda dari rombongan Nabi datang. Tuanku mau kasih oleh-oleh sama mereka. Apa bisa minta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian?" Ya, lalu setelah dia itu bertemu dengan Elisa, dia pura-pura jadi hamba yang baik, seperti tidak terjadi apa-apa. Kita lihat dosa yang ada pada Gehazi ini, asalnya itu cuma 1, serakah, bertuhankan mamon. Tetapi dosa-dosa lain yang ditarik oleh magnet dosa ini adalah, pertama, dia pakai nama Elisa untuk minta-minta. Tuanku kedatangan tamu, minta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Yang kedua, dia menjelekkan nama Elisa dan mempermalukan nama Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi, Elisa tidak biasa untuk minta-minta. Dikasih aja sama dia ditolak, apalagi minta-minta. Dengan Gehazi memberitahu kepada Naaman, tuanku butuh 1 talenta perak dan 2 potong pakaian untuk diberikan. Bukankah dia sudah menjelekkan nama Elisa sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi? Bukankah dia sudah mempermalukan nama Tuhan? Karena sebagai hamba Tuhan, Elisa harus sampai minta-minta. Walaupun yang minta bukan Elisa, tetapi Gehazi. Dosa yang ketiga yang dilakukan oleh Gehazi ini adalah dia bohong kepada Naaman. Yang keempat, dia bohong kepada Elisa. Pada waktu dia kembali ke Elisa, Elisa yang sudah tahu karena Tuhan sudah beritahu kepada dia. Elisa tanya, "Kamu dari mana, Gehazi?" "Oh, aku enggak dari mana-mana, dari tadi aku di sini," katanya. Bohong kepada Elisa. Bersikap munafik seperti tidak berbuat apa-apa. Inilah dosa yang menarik dosa-dosa yang lain. Dari hanya 1 dosa berakhir jadi 6 dosa. Dan kalau dilanjutkan ini akan bertambah dan bertambah lagi. Oleh karena itu, sebelum dosa beranak dosa, mari kita secepatnya kita itu mau menyelesaikan dosa-dosa kita. Apapun yang Tuhan itu sudah peringatkan kepada kita, jangan sampai kita itu mengeraskan hati kita. Jangan sampai kita itu menjadi seperti Firaun. Jangan sampai kita menjadi seperti Yudas. Sementara pintu anugerah dan pengampunan masih terbuka, bertobatlah.
kasih karunia Tuhan masih ada sampai saat ini. Mari kita tutup dengan satu ayat di dalam Yesaya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebelum kita melakukan dosa-dosa dan tidak bisa mundur kembali, seperti Firaun dan Yudas, mari kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengeraskan hati. Itu sangat berbahaya. Karena hukuman yang akan diterima adalah hukuman yang kekal sampai selama-lamanya. Mari kita tinggalkan setiap dosa dan kita kembali kepada Tuhan. Jangan kita mengabdi kepada Tuhan dan mamon. Tinggalkan mamon betapapun enaknya dan berharganya dia. Ikutilah dia, ikutilah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan yang kekal kepada setiap kita. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Biar Engkau sendiri akan membungkus setiap kata dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata, betapapun itu menegur kami, akan bisa kami terima. Dan kami akan mau bertobat Tuhan. Daripada setiap kesalahan, setiap dosa, setiap kejahatan yang sudah kami lakukan. Bapa, jangan biarkan kami berjalan terus dalam dosa kami. Biar dari hari ke hari Kau tunjukkan kami akan dosa-dosa tersebut. Sehingga kami akan mau bertobat. Kami akan mau tinggalkan semuanya itu. Dan mata kami hanya boleh tertuju hanya untuk mengabdi kepada Engkau. Dan bukan mengabdi kepada mamon. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kami. Sampai setiap kami meninggalkan dosa-dosa kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Menjadi biji-biji mata-Mu yang Kau pimpin senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.